Bagaimana mungkin itu dia? Damar pun diam terpaku, apa yang dikatakannya, juga apa yang ingin barusan Damar katakan. Selain Hans, ada juga Tandi Purnomo yang berdiri di sana. Dia terlihat seperti seekor anjing yang sedang mengikuti seorang anak generasi kedua dari turunan orang kaya di kota LH. Dan dia malah terlihat bangga dengan itu. Terlihat seulas senyuman di wajahnya. Dia menatap Damar dengan muak, lalu dia berkata pada Lisa, "Deh Lisa, bagaimana kamu bisa kenal dengan orang seperti dia? Dia ini seorang pemerkosa, kamu harus jaga jarak dengannya." Mendengar perkataan itu, ekspresi wajah Lisa tak banyak berubah. Dia hanya memanyunkan bibirnya dan berkata pada Hans dan Tandi, "Aku mau pergi makan dengan siapapun itu bukan urusan kalian." Diberitahu baik-baik tapi dia malah emosi, "Tidak bagus itu," ujar Tandi sambil menghela napasnya. Damar yang berada di sebelahnya pun mulai heran. Barusan saat Tandi berbicara, ekspresi wajah Lisa tak banyak berubah. Orang-orang di masa lalu termasuk Wendy Kang, saat mendengar orang-orang mengatai dirinya dengan sebutan pemerkosa, wajahnya seketika berubah. Bahkan terlihat sangat aneh. Bahkan mereka pun tak tahu bagaimana caranya untuk mengajak berkomunikasi dengannya hanya dalam waktu yang singkat. Tetapi Lisa tak seperti itu. Dia terlihat seperti yang dari awal sudah mengetahuinya. "Jangan selalu pakai emosi kalau sedang bicara denganku," ujar Hans sambil menyeringai. "Lagi pula kita pun orang-orang yang tak lama lagi akan menikah, atau kalau tidak lebih baik kamu pikirkan lagi saja. Kamu lihat, aku menyukaimu, ayahku juga menyukai ibumu. Dua kebahagiaan menjadi satu. Pergi kamu." Lisa terlihat jelas sudah marah. Dari pancaran wajahnya pun telah terpancar amarahnya. Damar pun mulai mengerutkan dahinya. Baru saja mau berbicara, tetapi terdengar suara yang terkesan dingin berkata, "Hans, kamu jangan keterlaluan." Ternyata orang yang baru saja mengatakan itu adalah Ibu Lisa yang baru saja sampai dan memasuki ruang makan. Dia hanya menggunakan riasan tipis di wajahnya dan masih mengenakan pakaian kerjanya. Terlihat dewasa dan berintelektual, wajahnya hampir tak terlihat dia sudah berumur. Bahkan wajahnya terlihat masih berusia 30-an. Tangannya menggenggam sebuah tas, wajahnya menunjukkan raut wajah yang sangat dingin. Hans pun menoleh dan menatapnya. Wajahnya menunjukkan ekspresi yang sedikit ketakutan. Lalu dengan senyum tipis dia berkata, "Tante Rima, apa yang barusan kukatakan itu benar. Lihat saja. Tante menjadi orang tua tunggal untuk Lisa. Walaupun tak kekurangan secara ekonomi, tetapi pasti itu tak mudah. Perasaan ayahku pada tante pun sudah sangat jelas. Selain itu, saat mengatakan sampai situ, dia kemudian sedikit mengubah ekspresinya dan berkata, selain itu juga mampu untuk menyelesaikan kebutuhan mendesak perusahaan tante. Tante menikah saja dengan ayahku, dan izinkan Lisa berpacaran denganku, kita semua adalah satu keluarga, dan juga dari sisi bisnis, tak perlu ada pembagian antara aku dan tante." Rima yang sudah malas melayani omong kosong itu pun segera mengeluarkan ponselnya. Ya, apa aku barusan salah?" Ujar Hans dengan cepat saat melihat Rima mengeluarkan ponselnya. Kemudian dia segera menoleh ke arah Damar dan berkata, "Tante, aku hanya ingin mengingatkan saja. Damar ini adalah pemuda yang 9 tahun lalu telah memerkosa Dinda. Tante harus membatasi interaksi dengannya." Damar terlihat mengerutkan dahinya. Lalu Rima pun mencibir. "Dia ini orangnya seperti apa? Saya yang jauh lebih tahu daripada kamu. Cepat pergi dari sini. Kalau tidak saya akan segera telepon ayahmu." Raut wajah Hans pun menjadi suram. Dia menatap ke arah Damar. Dengan tatapan suramnya dia berkata, "Damar, bagus ya. Hari-hari berikutnya masih sangat panjang. Selama kamu berada di kota LH, aku pelan-pelan akan mengikuti permainanmu." Damar pun hanya mengangkat bahunya seolah acuh tak acuh. Melihat Damar yang seperti itu, membuat wajah Hans semakin suram berkali-kali lipat, lalu dia sekilas menatap Tandi dan berkata, "Ayo kita pergi." Menunggu sampai mereka pergi dari ruangan itu, Rima pun duduk di hadapan Damar dan mengerutkan dahinya. "Damar, kamu sepertinya nanti harus menjauh dari leluhur generasi kedua ini. Dia di kota LH terkenal dengan reputasi buruknya." Damar melambaikan tangannya menunjukkan dia tak peduli tentang hal itu. Walaupun ada orang di keluarga Ardiansyah yang telah menjatuhkan ayahnya di masa itu, dan menjadi penyebab dijebloskannya Damar ke dalam penjara, maka kemungkinan besar hubungan antara dia dan keluarga Ardiansyah sulit untuk membaik. Jadi baginya tak masalah jika Hans mau memprovokasinya sekalipun. Ya paling dia hanya akan memberi Hans pelajaran saja. "Lalu kalian sendiri, barusan Hans berkata kalau antara kalian dengan keluarganya sedang ada persaingan bisnis?" Tanya Damar. Lisa menggertakkan giginya dan berkata, "Sebenarnya bukan tentang perlakuan mereka berdua yang itu. Tetapi Hans sedang mengejarku, lalu ayahnya sedang mengejar ibuku. Tetapi kami tak setuju. Lalu akhirnya mereka menekan kami.
Damar pun cukup tercengang. Benar-benar ayah dan anak yang menakjubkan. Walaupun Hans merupakan generasi kedua dari turunan orang kaya, saat dia melihat wanita cantik, tak peduli mampu atau tidak mendapatkannya, dia selalu mencoba meraihnya. Rima pun melotot ke arah Lisa dan berkata, "Lisa, kamu jangan asal bicara." Lalu dia pun menatap ke arah Damar dan berkata, "Hari ini tak perlu membahas soal kerjaan. Kami mentraktirmu makan karena utamanya untuk berterima kasih padamu. Apa kalian tahu kejadian yang sudah menimpaku 9 tahun yang lalu?" Tanya Damar. Rima menatap ke arah Lisa. Lisa pun menggelengkan kepalanya. "Ibu, aku tak mengatakan apapun kali ini." Damar pun lanjut menjelaskan. Baru saja Hans mengingatkan kejadian itu. Lalu saat melihat ekspresi kalian yang terlihat biasa saja. Jadi aku hanya menebaknya saja. Rima menatap Damar dengan heran. Tak menyangka kalau Damar mampu dengan teliti mengaitkannya kejadian barusan dengan banyak hal. Walaupun begitu Rima tetap mengangguk dan berkata, "Sebenarnya memang sudah tahu. Sebelumnya saat kita berada di bandara, kamu bilang kamu adalah orang kota LH, dan sudah bertahun-tahun tak kembali." Lisa, gadis ini sedikit penasaran dan dia mencari informasi tentangmu di internet, dan menemukan beritamu di masa lalu. Bicara sampai di situ, dia sambil mengerutkan dahinya berkata, "Tetapi aku cukup teliti dalam melihat seseorang. Dari awal saat kamu bertemu dengan kami yang orang asing kamu masih mau mengulurkan tangan untuk membantu kami. Aku merasa kamu bukan tipe orang yang mampu berbuat perilaku seperti itu. Tentu saja aku ini hanya menerka-nerka saja. Lagi pula itu sudah 9 tahun berlalu dan aku tak memasukkannya ke dalam hati." Dalam hati Damar merasa terkejut. Dari awal kepulangannya ke kota LH, setiap orang yang berinteraksi dengannya dan telah mengetahui kejadian itu, semua pasti akan berprasangka padanya. Selain Bagas, Ibu Rima dan anaknya merupakan orang yang juga tak pernah berprasangka buruk padanya. Dalam hati Damar, terhadap niat baik kedua orang ini menjadi poin plus tersendiri baginya. "Aku telah difitnah," Damar menjelaskan sekalimat. "Kepulanganku kali ini ke kota LH, sebenarnya untuk membuktikan bahwa diriku tak bersalah. Dan juga sebenarnya aku sendiri sudah tak memedulikan hal lainnya lagi. Aku hanya ingin ayah dan ibuku tidak dipandang rendah lagi oleh saudara dan juga kerabat." Rima terdiam sejenak. Dia mengerutkan bibir merahnya dan berkata, "Saya masih memiliki beberapa kenalan di kota LH. Kalau kamu memerlukan bantuan, bisa kapan saja kabari saya lewat telepon." Damar menganggukkan kepalanya. Di saat yang bersamaan, di sebuah ruangan pertemuan yang besar dalam sebuah gedung perkantoran di kota LH, telah ada sekitar 20-30 orang yang sedang duduk dalam ruangan itu. Dan ada Diska di antara orang-orang itu. Tetapi dia mengambil posisi duduk di belakang. Saat ini orang-orang yang sedang duduk dalam ruangan pertemuan itu adalah andalan dari keluarga Ardiansyah, atau beberapa anggota senior industri dari keluarga Tandialo. Di posisi utama, seseorang pria yang sudah tua yang duduk di kursi rodanya. Tetapi walaupun terduduk di kursi roda, aura tegas tetap terpancar dari wajahnya. Lalu di sebelahnya, berdiri seorang pria parubaya, yang terlihat memiliki energi yang tak seperti orang pada umumnya. Dialah yang kini menjadi penanggung jawab dari industri keluarga Tandialo. Dia adalah ayah dari Diska, Alex Tandialo. Tatapannya seperti menyapu seisi ruangan, lalu dia pun membuka mulutnya berkata, "Bak." Dia melemparkan sebuah dokumen dengan penuh emosi ke atas meja, dan dia menatap orang-orang yang berada dalam ruangan itu. "Kalian semua yang ada di sini, coba pikirkan dengan teliti, akhir-akhir ini siapakah yang telah mencari masalah dengan Binar, dan juga siapa sebenarnya yang telah menyinggung pihak Bank Royal. Semuanya cepat pikirkan hal ini. Sekarang, kelima proyek kita semuanya telah direbut oleh Navis Group. Mereka menawarkan harga dan kita tak mampu menerimanya. Selain itu Bank Royal pun tiba-tiba menghentikan kerjasamanya dengan kita." Dia pun dengan melotot berteriak, "Apa kalian tahu kerugian ini akan menjadi sebesar apa?" Dia pihak lain, wajah Diska pun perlahan mulai berubah. Masalah ini terjadi dengan sangat tiba-tiba. Tentu saja, dia tak pernah terpikirkan kalau masalah ini akan mendatangkan kerugian yang sangat besar bagi keluarganya. Dia berpikir perubahan yang besar di industri keluarganya saat ini, dan besok digelar acara pertunangannya dengan Gladys apakah mungkin akan berjalan dengan lancar. Di saat kondisi krisis dalam keluarganya saat ini, dia percaya dengan kekuatan yang dimiliki keluarganya, masalah ini pasti akan mampu dilewati. Dia juga benar-benar tak menyadari bahwa dia sendirilah yang telah membawa krisis besar bagi keluarganya. "Saya telah mencari tahu masalah ini dengan orang dalam Bank Royal." Pada saat itu berdiri seseorang dan berkata, "Penanggung jawab tentang masalah ini dari pihak Bank Royal adalah seorang manajer bernama Clara Rusdianto. Dia dipindah tugaskan dari kota JC ke sini."
Orang yang mengusulkan untuk menghentikan kerjasama ini adalah seorang nasabah pemegang kartu berlian dari Bank Royal, tetapi identitasnya tidak muncul, tidak tahu siapakah nasabah itu. Clara Rusdianto, bagaimana mungkin itu dia? Diska yang mendengarnya pun seketika merubah ekspresinya. Alex pun menatapnya dan berkata, apa kamu mengenalinya? Dia adalah sahabat Gladys, ujar Diska dengan cepat. Bersambung.